Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Gimana kabar teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih kembali bersama saya Muhammad Masih dalam pelajaran ilmu mustalah hadis. Silakan dibuka kitabnya di halaman 20 27. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah sampai di hadis mursal. Kemarin terakhir hadis mu'dhal ya. Al-mursalu hadis mursal bisighati ismil maf'ul, dengan sighat isim maf'ul. Jadi arsala yursilu mursilun fahuwa mursilun wa dzaka mursalun. Kalau sudah pernah belajar musyarah pasti tahu. Ma'khudun diambil minal irsali, dari masdar irsal. Bukan nama orang ya, tapi masdar irsal. Arsala yursilu irsalan. Terus isim fa'ilnya, pelakunya, subjeknya mursil, objeknya lah isim maf'ul, sebenarnya isim yang jadi objek mursal. Wahwa dan artinya, wahwa dan arti al mursal al itlaqu, melepaskan. Likaunil mursali, karena keberadaan hadis mursal, atlaqa, melepaskan al hadis hadis, walam yuqayyidhu, dan tidak mengikat hadis tersebut, maksudnya dan hadis mursal tidak mengikat hadis tersebut bi jami'i ruwatihi, dengan seluruh perawinya, dengan semua perawinya. Jadi memang enggak mengikat. Haitsu lam yusamma, sekiranya tidak disebutkan man, orang, arsalahu, yang melepaskannya, anhu, darinya. Itu bahasan definisi secara bahasa saja. Sekarang hadisnya itu bagaimana? Wahwa, adapun hadis mursal, ini secara istilah ahli hadis, al hadisu hadis alladzi rafa'ahu tabi'iyyu, yang diangkat oleh tabi'i, alladzi rafa'ahu tabi'iyyu, yang diangkat oleh tabi'i. Tabi'i itu setelah sahabat, ilan nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai annat tabi'iyah, maksudnya sesungguhnya tabi'i tadi, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mestinya nih, bahwa yang mendengar Nabi itu kan cuma sahabat. Tabi'i itu bukan sahabat, tabi'i itu masa setelah sahabat. Kalau sahabat pernah melihat Nabi, kalau tabi'in tidak melihat Nabi, tapi tabi'in itu hanya melihat sahabat. Tapi kok ada seorang tabi'in, dia kok pernah berkata qala Rasulullah gitu. Berarti otomatis ada satu sahabat yang dibuang di situ. Lah itu berarti hadisnya maka hadis mursal. Wa yakhruju, dan keluar min hadza ta'rif, dari pengertian ini, al muttasilu, hadis muttasil, wal mauqufu, dan hadis mauquf, wal maqtu'u, dan hadis maqtu', wa yadkhulu, dan masuk dalam pengertian ini al mu'dhalu, hadis mu'dhal, wal munqati'u, dan hadis munqati'. Sekarang udah tahu tuh bahwa tadi ada satu sahabat yang dibuang. Sekarang bagaimana hukumnya? Hukmul mursali, hukum hadis mursal. Annahu, sesungguhnya hadis mursal dhaifun, lemah.
inda aktsaril muhaddisin, menurut kebanyakan ahli hadis. Intinya hadis mursal itu lemah, hadisnya lemah. Wa minhum, dan sebagian, menurut sebagian ahli hadis, termasuk dalam kategori ahli hadis yang menurut beliau ini lemah, Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis mursal itu dhaif. Amal Imam Malik, adapun Imam Malik, ya pendiri mazhab Maliki, fa innahu, maka sesungguhnya Imam Malik yahtaju, mengambil dasar atau mengambil dalil, bil mursali, dengan hadis mursal, fil ahkami, pada beberapa hukum, wa ghairiha, dan selain hukum. Wa hadza huwal masyhuru anhu, dan ini huwal masyhuru anhu, yang masyhur anhu dari Imam Malik, wa anil Imam Ahmad bin Hanbal, dan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis mursal termasuk hadis dhaif. Kalau Imam Syafi'i ya itu ya, pokoknya hadis dhaif, berarti nggak boleh diambil hujah di masalah apapun. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh dijadikan dalil, tapi hanya di beberapa hukum, bukan di masalah akidah. Wa fi hadhil mas'alati khilafun bainahu al-ulama. Laisa hadza makanu basti. Ini ada beberapa pendapat lah tentang gimana boleh nggak dijadikan hujah hadis mursal, dijadikan dalil, boleh nggak hadis tersebut. Itu banyak perdebatan. Beliau nggak ingin untuk memperpanjang di masalahnya di sini. Nah, ini contohnya nih, mithalul mursali ma rawahul Imam Malik fil Muwatta an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu, yang diriwayatkan Imam Malik fil Muwatta, pada kitab Muwatta, kitab hadis pertama sebelum Imam Bukhari itu kitab Muwatta. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syiddatul harri min fayhi jahannam, sesungguhnya panas yang sangat terik. Inna syiddat, panas yang sangat panas itu. Inna syiddatul hari, sesungguhnya panas yang sangat terik, min fayhi jahannam, dari panasnya neraka jahanam. Al hadis gitu. Fa'ata'un hadza tabi'iyun. Nah, ini Atha bin Yasar itu tabi'i. Waqad rafa'al hadisa ilan nabi, dan Atha tadi telah mengangkat al hadis ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Atha sama Rasul itu nggak ada sahabatnya. Nah, inilah disebut hadis al mu'allaku, hadis mu'allak. Al mu'allaku, hadis mu'allak bi fathil lam al musyaddadah. Ini dengan lam yang di fathah lagi ditasydid gitu maksudnya. Al mu'allak itu. Jadi lamnya itu di fathah lalu ditasydid dulu baru di fathah juga boleh. Mu'allak gitu. Ma'khudun, diambil min ta'liqil jidari wa nahwihi, dari menggantungkan tembok, dari kata menggantungkan tembok. Ma'khudun, diambil min ta'liqil jidari, dari menggantungkan tembok, wa nahwihi, dan selainnya. 5, kepada perkara yushtaraku yang bersekutu, fihi, dalam hadis tersebut, al jami'u, semuanya, min qat'il ittisali, dari terputusnya hadis muttasil. Ini secara bahasa saja, pokoknya intinya mu'allak, kata mu'allak secara bahasa itu menggantungkan, seperti diriku yang digantung oleh dirimu gitu. Kalau sekarang kan lebaynya perempuan itu, aku selalu digantung, kamu itu jelas, kamu itu yang jelas dong.
tembak atau enggak, dipacar atau enggak, itu kan gombalan-gombalan yang enggak baik gitu. Kalau saya sering katakan itu dulu di kelas 8 atau di kelas 7 itu, jangan pernah di kelas 8 jangan pernah percaya sama buaya. Ini yang ngomong saya laki-laki ya, buaya itu. Jangan pernah percaya sama buaya kecuali dia itu berani menikahimu. Nah, sekarang banyak perempuan udah sifatnya perempuan itu lemah, ketika digombalin lepek-lepek ya. Jangan pernah percaya sama laki-laki kecuali ia mau datang ke rumahmu dan berniat menikahimu. Udah gitu. Kalau memang berniat menikahi nggak usah percaya, nggak usah pacaran, nggak usah. Wa adapun hadis mu'allaq, al hadisu hadis alladzi hudzifa yang dibuang, minhu dari hadis tersebut, awalul isnadi awal isnadnya, awal sanatnya. Sawaun kanal mahzufu, baik yang dibuang itu wahidan satu orang, au aksar atau lebih, alat tawali berturut-turut, aula atau tidak, walau ila akhirihi, walaupun sampai akhir sanatnya. Dan ternyata sanatnya Nabi mestinya itu ada sahabat, ada tabiin, ada tabiin, semuanya dibuang semua. Itu namanya hadisnya hadis mu'allaq. Misaluhu, contohnya ayyakudu. Misaluhu, contohnya ayyakula rawi berkata, ayyakula berkata rawi qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala atau berkata Abu Hurairah. Au qala Zuhri atau berkata Az-Zuhri. Hakadha dan seterusnya, bila sanadin, tanpa sanad. Misalnya saya langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah memang saya nemuin Rasul, kan enggak ada, berarti kan di atas saya orangnya semua orang itu kan dibuang semua. Nah, itu namanya hadisnya hadis mu'allaq. Ma'anna bainahu, beserta sesungguhnya di antara rawi tersebut, wa bainan nabi, dan di antara nabi, wassahabi dan sahabat, wa tabi'in tabi'in, aksar min rawin, lebih daripada satu rawi, lebih banyak gitu loh, yang dibuang itu banyak, lebih daripada satu rawi. Wa yadkhulu, dan masuk fi hadat, ini hati-hati kan, wa yadkhulu fi hadat ta'rifi kullu ma lam yakun muttasilan wa yakhrujul muttasil. Ini masuk dalam pengertian ini semua hadis yang memang tidak mutasil, ya, tidak mutasil, dan juga keluar dikecualikan daripada hadis muttasil. Hukmuhu, hukumnya annahu, sesungguhnya hadis mu'allaq dhaifun, lemah, lil jahli, karena ketiadaan mengerti atau ketidaktahuan, bihalil mahzufi, dengan keadaannya rawi yang dibuang, minas sanadi, daripada sanad. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya untuk menyimak video dan memaknai kitabnya. Tetap dimaknain ya. Akan saya tes setiap Zoom secara acak untuk membaca satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.